Halo, selamat siang. Apa kabar Bapak Ibu Guru? Kami dari kelompok 2 akan membuat sebuah simulasi IHT tentang kurikulum sekolah menengah kejuruan pusat keunggulan dengan tema asesmen. Subtemanya adalah asesmen diagnostik, asesmen formatif, dan asesmen sumatif. Bapak Ibu, mari kita saksikan simulasi IHT ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Selamat menyaksikan. Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang Bu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Jadi sambil menunggu rekan-rekan yang lain karena waktunya sudah lewat, kita mulai saja pada hari ini aktivitas kita, yaitu kita akan mengadakan pembelajaran dengan tema asesmen diagnostik, asesmen formatif, dan asesmen sumatif. Untuk mengawali pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar aktivitas kita nanti akan berjalan lancar dan mempunyai nilai berkah bagi kita semua. Berdoa akan dipimpin oleh Bapak Faisal. Silakan Pak. Ya, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan dan agamanya masing-masing. Dan biar doanya tidak terlalu panjang, marilah kita mulai dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Ibu. Baik, sudah kita berdoa tadi dipimpin oleh Pak Faisal. Terima kasih Pak Faisal. Semoga aktivitas kita pada hari ini dapat berjalan lancar. Adapun tujuan dari kegiatan kita pada hari ini adalah untuk dapat mengetahui konsep asesmen pada kurikulum sekolah menengah kejuruan pusat keunggulan. Yang mana asesmen tersebut nanti terbagi menjadi 3, yaitu asesmen diagnostik, asesmen formatif, dan asesmen sumatif. Untuk asesmen formatif nanti akan disampaikan oleh rekan kita, Ibu Reni Purwita. Silakan Bu Reni. Ya baik, terima kasih. Saya siapkan dulu slide-nya. Ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan materi tentang asesmen diagnostik. Untuk sebelum kita berbicara lebih jauh tentang asesmen diagnostik, ada baiknya kita tahu dulu apa yang dimaksud dengan asesmen itu sendiri. Asesmen di sini adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan dan mengolah informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar siswa. Jadi asesmen ini digunakan untuk mengukur sejauh mana peserta didik dapat menuntaskan capaian pembelajaran yang telah ditentukan. Asesmen pembelajaran merupakan bagian integral dari keseluruhan proses pembelajaran, sehingga kegiatan ini dilakukan pengajar sepanjang rentang waktu berlangsungnya proses pembelajaran. Adapun tujuan dari asesmen ada 4. Yang pertama, asesmen itu untuk mengetahui tingkat pencapaian pembelajaran selama dan setelah proses pembelajaran berlangsung. Jadi dia menilai selama proses dan setelah proses pembelajaran itu terjadi. Lalu untuk memberikan umpan balik bagi peserta didik agar mengetahui kekuatan dan kelemahannya dalam proses dan capaian pembelajaran. Setelah melakukan asesmen, nanti peserta didik akan mendapatkan informasi tentang di mana kurangnya dan di mana lebihnya dia dalam pembelajaran tersebut. Tujuan yang ketiga, untuk memantau kemajuan dan mendiagnosis kesulitan belajar yang dialami peserta didik sehingga dapat dilakukan pengayaan dan remedial. Dari sini pendidik akan mengetahui mana-mana saja peserta didik yang mengalami kesulitan dalam belajar. Bagi peserta didik yang mengalami kesulitan belajar akan dilaksanakan remedial untuknya. Seperti itu. Lalu tujuan yang keempat atau yang terakhir, sebagai umpan balik bagi guru dalam memperbaiki metode, pendekatan, kegiatan, dan sumber belajar yang digunakan.
Asesmen itu dilakukan untuk menentukan strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan belajar peserta didiknya. Selanjutnya, ada prinsip dari asesmen, ada 5. Yang pertama, asesmen itu merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran, memfasilitasi pembelajaran, menyediakan informasi sebagai umpan balik untuk guru, peserta didik, ataupun orang tua. Asesmen perlu dirancang dan dilakukan sesuai dengan tujuannya. Lalu asesmen dirancang secara adil, valid, dan dapat dipercaya. Jadi informasi yang disampaikan dalam asesmen ini harus kaya bagi guru, kaya bagi peserta didik, dan kaya bagi orang tua untuk mengetahui kemajuan dan pencapaian pembelajaran peserta didik. Terus asesmen sebaiknya meliputi berbagai bentuk tugas, instrumen, dan teknik yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah ditargetkan. Prinsip yang terakhir, laporan kemajuan belajar bersifat sederhana dan informatif. Artinya, informatif di sini dapat memberikan informasi yang bermanfaat untuk peserta didik dan orang tua. Lalu dia bisa menjadi data yang berguna untuk menjamin dan meningkatkan mutu pembelajaran. Setelah mengenal tentang asesmen, lalu asesmen di sini ada asesmen diagnostik dan asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik nanti dibagi lagi menjadi 2. Untuk yang pertama saya akan sampaikan apa itu asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik itu adalah penilaian untuk memetakan kemampuan siswa di kelas secara cepat. Jadi mengkelompokkan siapa saja peserta didik yang sudah paham tentang materi atau topik yang dibahas, lalu siapa saja peserta didik yang agak paham tentang topiknya, atau siapa saja peserta didik yang belum paham. Jadi dikelompok-kelompokkan berdasarkan pemahaman dari peserta didiknya. Tadi asesmen diagnostik dibagi menjadi 2, ada asesmen diagnostik non-kognitif, lalu ada asesmen diagnostik kognitif. Untuk asesmen diagnostik non-kognitif ini biasanya dilakukan pada awal pembelajaran. Tujuannya untuk mengetahui aspek psikologis dan kondisi emosional peserta didik kita. Jadi sebelum kita melakukan pembelajaran, ada baiknya kita mengetahui dulu kondisi psikologis dari peserta didik yang akan kita hadapi, seperti itu. Lalu ada asesmen diagnostik kognitif. Ini lebih kepada mengukur kemampuan peserta didik tentang topik yang disampaikan atau materi yang disampaikan. Sejauh mana peserta didik itu sudah paham atau mencapai capaian pembelajarannya. Lalu tujuan dari asesmen diagnostik ini ada 2, dibedakan berdasarkan jenis-jenis dari asesmen diagnostiknya. Untuk tujuan asesmen diagnostik non-kognitif, dia bertujuan untuk mengetahui kesejahteraan psikologi dan sosial emosi siswa atau peserta didik. Jadi di sini meliputi apa yang dirasakan oleh si peserta didik, bagaimana perasaan si peserta didik. Jadi kita harus tahu dulu perasaannya dia bagaimana, lalu apa yang dia rasakan, seperti itu. Lalu tujuan yang kedua, untuk mengetahui aktivitas selama belajar di rumah. Jadi kita juga harus tahu apa yang dilakukan peserta didik kita ketika mereka tidak berada di sekolah atau berada di rumah. Di sini kita bisa tanyakan apa saja kegiatan belajarnya selama di rumah, atau apa yang menyenangkan dan tidak menyenangkan selama belajar di rumah, lalu apa harapan dari peserta didik ini selama menjalani proses pembelajaran. Selanjutnya tujuannya untuk mengetahui kondisi keluarga siswa. Jadi kita juga harus tahu kondisi dari keluarga siswa ini seperti apa. Apakah peserta didik atau siswa kita ini berada pada lingkungan keluarga yang mendukung proses belajarnya dan mengawasinya dalam pembelajaran. Untuk keluarga yang mendukung biasanya ini dapat menunjang prestasi peserta didik tersebut. Lalu apakah peserta didik kita ini berada di lingkungan keluarga yang tidak mendukung, tidak mengawasi, tidak peduli, itu juga akan mempengaruhi prestasi belajarnya. Jadi kondisi keluarga sebenarnya sangat mempengaruhi prestasi belajar peserta didik. Kalau peserta didik berada di keluarga yang mendukung, melengkapi sarana dan prasarananya yang memadai, ini akan menunjang prestasi belajarnya. Tapi apabila peserta didik ini berada di lingkungan keluarga yang tidak mendukung, tidak menyediakan fasilitas atau sarana yang memadai, ini juga akan mempengaruhi prestasi belajarnya. Itu sangat terlihat perbedaannya. Lalu untuk mengetahui latar belakang pergaulan siswa, kita juga harus tahu peserta didik kita atau siswa kita ini berada di kelompok pertemanan yang seperti apa. Apakah yang kompetitif, yang memiliki semangat belajar, ataukah berada di
kelompok yang sebaliknya, yang tidak semangat belajar, cuek terhadap pembelajaran, atau tidak peduli, itu juga mempengaruhi prestasi belajar peserta didik kita. Lalu mengetahui gaya belajar, karakter, serta minat siswa. Jadi kita harus tahu gaya belajar yang seperti apa yang disukai peserta didik kita, karakternya seperti apa, lalu minatnya terhadap sesuatu seperti apa. Itu juga harus kita sesuaikan dengan pembelajaran yang akan kita berikan kepada mereka, seperti itu. Lalu tujuan asesmen diagnostik kognitif itu ada 3. Yang pertama, mengidentifikasi capaian kompetensi peserta didik. Untuk ini dia biasanya untuk mengetahui sejauh mana pemahaman peserta didik tentang topik yang disampaikan dalam pembelajaran. Jadi kita mengukur kemampuannya, seperti itu. Lalu menyesuaikan pembelajaran di kelas dengan kompetensi rata-rata. Jadi kita harus memberikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik kita. Lalu memberikan kelas remedial atau pelajaran tambahan kepada siswa yang kompetensinya di bawah rata-rata. Setelah kita tahu siapa saja peserta didik kita yang mengalami kesulitan atau yang mengalami ketertinggalan, kita bisa memberikan kelas remedial untuk mengejar ketertinggalannya. Selanjutnya ada asesmen diagnostik non-kognitif, kita akan bahas lebih jauh. Asesmen diagnostik non-kognitif ini ditujukan untuk mengukur aspek psikologis dan kondisi emosional peserta. Jadi dia lebih mengutamakan kesejahteraan psikologi dan emosi peserta didiknya untuk asesmen diagnostik non-kognitif. Tahapan asesmen diagnostik non-kognitif ini bisa dilakukan melalui 3 tahap. Yang pertama ada persiapan, lalu ada pelaksanaan, dan ada tindak lanjut. Untuk persiapan, kita bisa melakukan dengan menyiapkan alat bantu berupa gambar yang mewakili emosi. Lalu dari situ kita akan menyiapkan pertanyaan panduan seperti apa yang sedang dirasakan saat ini, bagaimana perasaannya saat belajar, seperti itu merupakan pertanyaan panduan yang bisa kita tanyakan untuk mengetahui kondisi emosi dari peserta didik kita. Setelah itu kita membuat daftar pertanyaan kunci mengenai aktivitas siswa. Pertanyaannya bisa berupa apa saja kegiatan selama belajar, lalu apa hal yang paling menyenangkan dan tidak menyenangkan selama belajar, lalu bagaimana harapannya setelah menjalani proses pembelajaran tersebut. Setelah melakukan tahap persiapan, ada tahap pelaksanaan. Di sini kita meminta peserta didik untuk mengekspresikan perasaannya selama belajar serta menjelaskan aktivitasnya. Ini tidak hanya disampaikan secara langsung, tetapi untuk peserta didik yang mungkin punya karakter pemalu, tidak berani, itu bisa dengan cara dituliskan. Jadi bisa melalui bercerita, bisa melalui menulis, bisa juga dengan gambar. Jadi banyak medianya. Lalu setelah melakukan pelaksanaan, kita melakukan tindak lanjut. Kita identifikasi siswa kita dengan ekspresi emosi negatif. Jadi peserta didik kita yang memiliki emosi negatif, kita identifikasi, lalu kita ajak diskusi, kita cari tahu apa permasalahannya, apa hambatannya. Setelah itu, setelah mendapatkan permasalahan dan hambatannya, kita menentukan tindak lanjutnya, solusinya seperti apa, lalu mengomunikasikannya dengan siswa serta orang tuanya bila diperlukan. Setelah itu mengulangi pelaksanaan asesmen non-kognitif pada awal pembelajaran kembali. Selanjutnya ada asesmen diagnostik kognitif. Di sini lebih mendiagnosis kemampuan dasar siswa dalam topik sebuah mata pelajaran. Kalau non-kognitif tadi berkaitan dengan psikologinya, kalau kognitif di sini lebih dominan terhadap kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik. Asesmen diagnostik kognitif ini dilaksanakan secara rutin, artinya dia berkala. Jadi bisa pada awal pembelajaran, bisa di tengah-tengah, ataupun bisa di akhir pembelajaran setelah guru selesai menjelaskan materi yang disampaikan. Tahapannya pun sama, ada 3, ada persiapan, pelaksanaan, diagnosis, dan tindakan. Untuk persiapan, kita bisa melakukannya dengan membuat jadwal pelaksanaan asesmennya terlebih dahulu. Kita tentukan kapan kita mau melakukan asesmen tersebut. Setelah itu, untuk pelaksanaan kita bisa mengidentifikasi materi asesmen yang sesuai dengan kompetensi atau capaian pembelajaran yang kita tentukan, yang sudah ditentukan. Setelah itu kita bisa menyusun pertanyaan sederhana. Setelah menyusun pertanyaan sederhana, kita bisa masuk kepada tahapan tindak lanjut, yaitu melakukan pengolahan hasil asesmen. Jadi kita mengelompokkan peserta didik kita itu berdasarkan kategori.
Ada yang paham utuh, paham sebagian, ataupun belum paham. Jadi mana siswa kita yang sudah paham, kita masukkan kepada kategori paham utuh, yang mungkin pahamnya belum terlalu banyak atau masih ragu, bisa dimasukkan kepada paham sebagian, yang belum paham bisa masuk kepada kelompok atau kategori belum paham, seperti itu. Setelah itu, setelah melakukan penilaian atau pengelompokan kategori, kita lanjut ke melakukan penilaian pembelajaran topik yang sudah diajarkan. Jadi kita mereview kembali apakah pembelajaran yang sudah kita ajarkan ini sesuai dengan rata-rata kemampuan siswanya. Setelah itu mengulangi proses diagnosis ini dengan melakukan asesmen formatif. Bentuk-bentuk asesmen diagnostik kognitif itu bisa dalam bentuk tidak tertulis dan bentuk tertulis. Untuk bentuk tidak tertulisnya ada diskusi kelas, drama, produk, presentasi, tes lisan. Untuk bentuk tertulisnya itu bisa berupa refleksi, jurnal, esai, poster, ataupun tes tertulis. Seperti itu. Ya, baik, itu saja Bapak Ibu yang bisa, itu materi yang sudah saya sampaikan untuk mengetahui apakah kita sudah paham tentang konsep dari asesmen diagnostik tersebut. Ada beberapa kuis yang mungkin bisa dijawab ya Bapak dan Ibu. Bisa kita mulai? Bisa, Bu. Silakan, bisa, Bu. Ya, baik, untuk kuis atau soal yang pertama silakan dijawab dengan benar atau salah ya Bapak atau Ibu. Asesmen diagnostik terbagi menjadi asesmen diagnostik non-kognitif dan asesmen diagnostik kognitif. Benar atau salah Bapak atau Ibu? Benar, Bu. Benar. Ya, benar, karena memang hanya terbagi menjadi dua ya. Bapak dan Ibu hanya ada kognitif dan non-kognitif. Jadi tidak susah untuk mengingatnya karena hanya ada dua. Untuk soal selanjutnya, asesmen diagnostik kognitif merupakan asesmen yang lebih mengutamakan kondisi psikologis dan emosional peserta didik. Benar atau salah? Ya. Benar ya, Bu? Gimana? Benar. Diagnostik kognitif. Oh, kognitif salah. Kalau kognitif salah. Salah. Bapak Ibu. Kognitif itu sejauh mana pemahaman. Iya. Psikologis mengutamakan pendidikan peserta didik. Iya, jadi untuk diagnostik kognitif itu dia asesmen untuk mendiagnosis kemampuan. Kalau yang mendiagnosis Pembelajaran psikologis itu non kognitif itu. Iya. Kesejahteraan. Iya. Selanjutnya yang terakhir, salah satu tujuan asesmen diagnostik non kognitif adalah untuk mengetahui latar belakang keluarga peserta didik. Benar atau salah? Benar. Iya, jawabannya adalah benar karena merupakan salah satu dari 5 tujuan yang sudah saya sampaikan tadi. Ya, baik, itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan untuk materi asesmen diagnostik. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Baik, terima kasih Bu Reni. Mungkin sebelum sesi tanya jawab nanti kita lakukan di akhir materi, mungkin bisa kita berikan kesempatan untuk Bu Penny memberikan ice breaking. Semoga setelah ada ice breaking dari Bu Penny kita kembali segar. Baik, silakan Bu Penny. Iya. Bu Penny, videonya mungkin bisa diaktifkan, Bu. Videonya bisa diaktifkan. Ini. Kasih. Kita sebentar ya Bu ya. Sangat masih kita semakin oke walaupun siang-siang seperti ini. Setuju ya Bu? Amin. Setuju Bu. Setuju. Kedengaran Bu, dekatkan aja Bu. Dekatkan aja biar lebih nyaring. Saya akan sekarang saya akan memberikan arahan. Yang akan Ibu ulang adalah apa yang saya sampaikan. Ibu harus mengikutinya atau Ibu harus mengikuti apa yang saya sampaikan. Bisa ya? Siap Bu. Bisa Bu, bisa.
Bisa, Bu? Bisa. Oh, ya. Bisa, Sekarang Bu. saya Bisa. sebutkan sapi, kuda, kuda. Sapi, 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 kuda, kuda, kuda. Ya. Sekarang kuda, 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 sapi, sapi. Kuda, Kuda, sapi, sapi. Ya. Ada berapa sapinya, Bu? 5, Bu. 5. Ada berapa? 5. 5, Bu. Ada 1. 5. Bu, bisa menyimak secara fokus ya, Bu. Sekarang kita ulang lagi ya. Sapi, Baik, Bu. kuda, sapi, kuda, sapi. Sapi, Kuda, sapi, kuda, sapi. sapi. Ya, betul. Berapa kudanya, Bu? Berapa 2. kudanya, Bu? 2, Bu. 2. 2. Kudanya. Nah, salah, Bu. Tadi Ibu harus ingat, instruksi yang saya sampaikan di awal adalah Ibu harus mengikuti apa yang saya sampaikan. Harusnya jawaban Ibu adalah mengulang apa yang saya sampaikan terakhir. Terakhir saya menentukan berapa sapinya? Jawab 2. Harusnya ulang pertanyaan saya. Sapinya disembelih sudah. Kudanya di belakang Pak Faisal, Bu. Kudanya ada di situ di Pak Faisal. Simulasi kita ya Bapak Ibu ya, tetap semangat. Silakan dilanjutkan Semangat, Bu. Ibu. Iya, baik. Ya, kita beri applause. Sangat menyegarkan tadi ice breaking dari Bu Penny. Terima kasih Bu Penny. Rupanya sapinya masih ada tapi tidak boleh dihitung ya. Kudanya ada di belakang Pak Faisal itu ya. Pak Faisal. Jadi nggak kelihatan mau ngitung kudanya, nggak bisa. Baik Bapak Ibu, bisa kita lanjutkan kembali. Kalau tadi Bisa, sudah Ibu. ada penjabaran yang sangat baik tentang Iya. asesmen diagnostik dari Ibu Reni, maka kita lanjutkan ke asesmen formatif dan asesmen sumatif. Untuk asesmen formatif akan saya bawakan. Namain dulu. Nama nggak apa-apa, namain dulu dong. Silakan untuk di share. Nah, di dalam kurikulum yang baru ini, kurikulum baru ya, asesmen itu dibagi menjadi 3. Jadi hubungannya antara asesmen dengan pembelajaran itu memiliki 3 jenis. 3 jenis yaitu assessment as learning, assessment for learning, dan assessment of learning. Nah, assessment as learning ini adalah assessment sebagai refleksi proses pembelajaran. Nah, ini bisa jadi nanti diwakilkan oleh assessment diagnostik. Kemudian assessment for learning yaitu assessment yang dilakukan untuk perbaikan proses pembelajaran. Ini adalah assessment formatif. Kemudian assessment of learning yaitu assessment sebagai evaluasi pada akhir proses pembelajaran. Ini assessment sumatif. Nah, lanjut Bu. Kalau tadi Bu Reni sudah memberikan penjabaran mengenai asesmen diagnostik, kemudian ada asesmen formatif dan asesmen sumatif. Nah, kedua asesmen ini dilakukan pada saat proses pembelajaran. Apa perbedaan antara asesmen formatif dan asesmen sumatif? Kalau asesmen formatif, dia dilakukan pada saat proses pembelajaran untuk bab, unit, atau kompetensi tertentu. Asesmen sumatif bagaimana? Dia dilakukannya pada akhir pembelajaran, pada unit, bab, atau kompetensi tertentu. Jika asesmen formatif bertujuan untuk mengetahui perkembangan penguasaan peserta didik terhadap unit, bab, atau kompetensi yang sedang dipelajari, maka asesmen sumatif bertujuan untuk mengetahui pencapaian belajar peserta didik pada pembelajaran yang sudah berakhir. Kemudian,
dari segi hasil, asesmen formatif hasilnya digunakan sebagai dasar untuk proses pembelajaran. Jadi agar peserta didik mencapai penguasaan dari kompetensi yang diharapkan dari capaian pembelajaran secara optimal. Sedangkan pada asesmen sumatif, hasil yang diperoleh merupakan bukti mengenai apa yang dikuasai oleh peserta didik. Kemudian hasil asesmen formatif tidak dipakai dalam menentukan nilai rapot. Sedangkan pada asesmen sumatif, hasil penilaiannya digunakan untuk menentukan nilai rapot. Jadi berapa nilai rapotnya, naik kelas atau tidak kelas, lulus atau tidak lulus, itu nanti mengambilnya dari asesmen sumatif. Nah, bagaimana konsep asesmen formatif itu sendiri? Jadi asesmen formatif adalah proses pengumpulan data tentang sejauh mana peserta didik menguasai kompetensi, kemudian peserta didik dapat menginterpretasikan data tersebut, dan kemudian maksud saya pengajar, ya, guru dapat menginterpretasikan data tersebut, kemudian guru memutuskan berdasarkan hasil daripada pengumpulan data itu kegiatan apa yang kira-kira efektif bagi peserta didik agar mereka dapat menguasai materi atau kompetensinya secara optimal. Kemudian asesmen formatif melibatkan aktivitas guru dan peserta didik yang bertujuan untuk memantau kemajuan belajar siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Jadi di sini terlibat aktivitas mengamati, memantau siswa. Jadi selama proses pembelajaran ini bisa 1 kali, bisa 2 kali, bisa lebih, ya. Guru memantau siswa, kemudian guru menggali hal-hal yang perlu dijadikan untuk data siswa, bagaimana siswa memahami sebuah pembelajaran dan proses pembelajaran itu berlangsung seperti apa. Kemudian penilaian ini akan memberikan umpan balik bagi penyempurnaan program pembelajaran, mengetahui dan mengurangi kesalahan yang memerlukan perbaikan. Berdasarkan hasil observasi tadi, maka guru akan memberikan umpan balik kepada siswa, akan merefleksi sejauh mana pembelajaran ini efektif, pembelajaran ini tepat untuk mengetahui dan mengurangi kesalahan dari proses pembelajaran yang masih memerlukan perbaikan. Ada 2 tujuan dari asesmen formatif. Yang pertama, asesmen formatif bertujuan untuk memperbaiki proses pembelajaran, bukan hanya untuk menentukan kemampuan peserta didik. Jadi, asesmen formatif ini lebih ditekankan kepada proses pembelajarannya. Kemudian, asesmen formatif bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai kekuatan dan kelemahan pembelajaran yang telah dilakukan. Jadi dari pembelajaran yang sudah didesain ini, apa kekuatannya atau kelebihannya, ketepatannya, kemudian apa kelemahannya atau kekurangannya atau ketidaktepatannya, untuk kemudian dijadikan refleksi untuk perbaikan selanjutnya. Selanjutnya, Bu. Nah, ada 5 faktor kunci yang membuat asesmen formatif ini dapat meningkatkan proses pembelajaran. Yang pertama, apabila asesmen formatif ini memberikan atau menyediakan umpan balik yang efektif untuk pembelajaran, itu nanti asesmen formatif pasti akan mempunyai dampak yang positif bagi pembelajaran. Kemudian apabila asesmen formatif ini membuat guru secara aktif melibatkan semua peserta didik di dalam pembelajaran. Kemudian yang ketiga adalah apabila asesmen formatif ini membuat guru dapat mengatur dan memungkinkan peserta didik memperoleh nilai yang baik di dalam pembelajaran. Jadi kalau tadi ditemukan siswa ini misalnya ada kendala seperti ini, untuk pembelajaran selanjutnya dia akan diubah itu dan kemudian akan mendapatkan nilai yang lebih baik lagi, berarti ini menjadi asesmen itu meningkatkan pembelajaran. Kemudian yang keempat adalah asesmen formatif memberikan memperkenalkan pengaruh besar motivasi ini terhadap pembelajaran. Nah, jadi anak yang tadinya mungkin tidak tertarik atau yang kurang minat, kurang semangat,
dengan diadakannya asesmen formatif, maka dia akan lebih termotivasi untuk belajar. Kemudian yang terakhir, yang kelima, asesmen formatif ini mempertimbangkan kebutuhan peserta didik untuk menilai dirinya sendiri. Jadi peserta didik bisa menilai dari dirinya sendiri, apakah kendala yang saya hadapi, apakah potensi yang saya punyai, yang kemudian dia mengetahui cara untuk meningkatkan hasil belajarnya. Nah, ada prinsip-prinsip sama seperti di awal tadi ada prinsip asesmen secara umum, maka di sini ada prinsip asesmen formatif. Prinsip daripada asesmen formatif yaitu yang pertama, asesmen formatif adalah sebuah penilaian yang terintegrasi di dalam pembelajaran yang berlangsung. Jadi di mana tempat asesmen formatif pada saat pembelajaran dilakukan. Kemudian yang kedua, asesmen formatif haruslah melibatkan semua peserta didik. Jadi tidak hanya sebagian saja peserta didik yang misalkan ini yang kira-kira bermasalah, ini yang kira-kira harus tidak, tapi semua peserta didik harus kita berikan asesmen formatifnya. Kemudian asesmen formatif berkenaan dengan tidak hanya berkenaan dengan kemajuan kompetensi sikap, kemudian kemajuan kompetensi pengetahuan atau kompetensi keterampilan, tapi juga tentang bagaimana memotivasi belajar, kemudian bagaimana mengamati gaya belajar, kemudian bagaimana mengamati proses pembelajaran dan bagaimana cara bekerja sama di dalam pembelajaran tersebut. Nah, setelah kita melakukan asesmen formatif, kita wajib untuk memberikan umpan balik. Tentu saja ini umpan balik yang positif, yang akan nantinya bisa memperbaiki proses pembelajaran kita. Bagaimana umpan balik yang baik atau yang positif? Yang pertama, dapat membantu menjelaskan kinerja yang baik daripada pembelajaran, kemudian memfasilitasi pengembangan self-assessment atau refleksi seorang guru dalam pembelajaran, kemudian memberikan informasi yang berkualitas tinggi kepada siswa tentang hasil belajar mereka. Ini nanti ada informasi tentang proses belajar yang itu dihubungkan dengan hasil belajarnya. Kemudian mendorong guru untuk berdialog dengan siswa selama pembelajaran. Jadi guru tidak hanya memberikan sebuah pembelajaran kemudian melihat hasilnya, tapi di antara memberikan materi dan kemudian melihat hasil ini kan ada satu proses. Nah, proses ini yang seorang guru harus juga wajib terlibat di dalamnya. Kemudian memotivasi siswa dalam kegiatan pembelajaran. Tentu saja siswa harus selalu dimotivasi, sama seperti belajarnya orang dewasa, belajar pedagogik ini juga seperti itu. Jadi ketika siswa merasa bahwa dia bisa, bahwa dia perlu, tentu dia akan lebih termotivasi untuk belajar. Kemudian asesmen formatif ini harus memberikan umpan balik berupa penyediaan kesempatan yang menutup kesenjangan antara kinerja saat ini dengan kinerja yang diinginkan. Jadi pembelajaran yang diinginkan yang ideal itu seperti apa, maka dirancang. Nah, dalam proses berjalannya rancangan tersebut mungkin masih ada yang tidak tepat. Mungkin 80% atau 75% sudah tepat, ada 25%-nya yang masih kurang tepat sehingga capaian pembelajaran tidak terpenuhi secara optimal. Nah, itu nanti yang akan diobservasi, diamati oleh asesmen formatif, kemudian diperbaiki. Kemudian asesmen formatif harus memberikan informasi kepada guru, yang mana informasi tersebut dapat digunakan dalam membentuk pengajaran. Jadi bagaimana memberikan informasi kepada guru, jadi meskipun guru sendiri yang melakukannya, itu menjadi data bagaimana guru nanti merancang sebuah pengajaran yang lebih baik lagi. Lanjut, Bu. Nah, untuk selanjutnya ini adalah penilaian sumatif. Kalau tadi sudah ada formatif, sekarang sumatif. Untuk sumatifnya, silakan kami berikan kesempatan kepada Pak Faisal untuk menyampaikan. Ya, terima kasih Bu Indosaka.
Hidayani yang sudah memberikan kesempatan untuk saya membicarakan tentang garis besar penilaian sumatif. Penilaian sumatif merupakan penilaian yang dilakukan untuk memperoleh data atau informasi sampai di mana penguasaan atau pencapaian belajar siswa terhadap bahan pelajaran yang telah dipelajarinya selama jangka waktu tertentu. Penilaian sumatif berarti ini penilaian yang dilakukan jika satuan pengalaman belajar atau seluruh materi pelajaran dianggap telah selesai. Lanjut, Bu. Oke, ada manfaat daripada penilaian sumatif itu. Yang pertama, tentu untuk melakukan penilaian. Yang kedua, menentukan seorang anak dapat atau tidaknya mengikuti kelompok dalam menerima program berikutnya. Dalam kepentingan seperti ini, maka tes sumatif berfungsi sebagai tes prediksi. Yang ketiga, untuk mengisi catatan kemajuan belajar siswa yang akan berguna bagi orang tua siswa, pihak bimbingan dan penyuluh di sekolah, serta pihak-pihak lain apabila siswa tersebut akan pindah ke sekolah lain, akan melanjutkan belajar atau akan memasuki lapangan kerja. Next. Dalam penilaian sumatif, fungsi dan tujuannya yang pertama menentukan nilai akhir peserta didik dalam periode tertentu. Yang kedua, memberikan informasi tentang kecakapan atau keterampilan peserta didik dalam periode tertentu, dan untuk memperkirakan berhasil tidaknya peserta didik dalam pelajaran berikutnya yang lebih tinggi. Bentuk penilaian dalam bentuk penilaian sumatif yang pertama ada caturwulan atau disebutnya bisa juga disebut akhir semester, ada akhir masa pendidikan atau yang bisa kita sebut ada UAS dan UAN dulu itu. Kemudian nilai hasil tes sumatif inilah yang diperhitungkan untuk menentukan masuk perguruan tinggi juga, untuk menentukan mengisi nilai rapot, ijazah, dan kartu hasil studi siswa. Ini untuk bentuk asesmen formatif dan sumatif. Ini ada bentuk asesmen yang tidak tertulis. Yang pertama, diskusi kelas. Siswa membuat kelompok atau diskusi kelas atau dibimbing oleh fasilitatornya adalah guru. Kemudian membuat drama kemudian ada membuat produk, dan keempat ada presentasi, dan kelima ada tes lisan. Bentuk asesmen formatif dan sumatif, yang pertama ada refleksi, yang kedua ada esai, yang ketiga ada jurnal, yang keempat ada poster, dan ada tes tulis. Nah, ini mengapa sih keseimbangan asesmen formatif dan sumatif penting? Nah, di sini ada pembanding, ada asesmen sumatif dan asesmen formatif. Nah, di sini ada tengah-tengahnya ada as, ada for, ada of. Nah, ini yang pertama adalah mengubah paradigma belajar untuk menitikberatkan pada nilai menjadi belajar yang menitikberatkan proses. Jadi Bapak Ibu guru harus menitikberatkan pada proses pembelajaran itu sendiri. Yang kedua, jika ketergantungan pada asesmen sumatif masih terjadi dengan umpan balik yang sedikit, maka dapat menghambat proses murid untuk mengalami pengetahuan. Nah, ini buat Bapak Ibu guru, jadi kalau hanya berdasarkan nilai sumatifnya saja, tentu prosesnya kita tidak akan bisa menilai. Oleh karena itu, kita harus tetap menilai bagaimana proses siswa dalam belajar, apakah ada semangat untuk belajar dalam hal-hal tugas, apakah siswa tersebut masuk terus ke dalam kelas. Jadi harus ada faktor X-nya juga yang disebut faktor proses yang harus kita lihat. Dan terakhir, terima kasih sudah selesai mengenai penilaian tadi. Kita sudah bahas ada diagnostik, ada penilaian sumatif, ada formatif, ada penilaian sumatif, yang memang dalam garis besar itu merupakan satu
kesatuan dalam melakukan penilaian untuk mengambil pada ranah profil pelajar Pancasila. Saya kembalikan kepada Bu Saka untuk melanjutkannya. Terima kasih Pak Faisal. Bu Reni minta tolong di slide terakhir tadi Bu Reni, sebelum terima kasih tadi, mungkin ada sedikit yang mau saya tambahkan Bu. Ya, sebenarnya penilaian formatif dan sumatif ini sudah lama ya, sebelum dari kurikulum SMKPK ini dia sudah kita kenal, tapi bagaimana tadi perbedaannya antara asesmen formatif dan sumatif pada kurikulum yang lalu dengan kurikulum yang baru ini. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Faisal bagaimana porsinya. Jadi untuk asesmen formatif tampak pada gambar itu, diharapkan nanti asesmen formatif ini jumlahnya lebih banyak daripada asesmen sumatif. Nah, untuk asesmen formatif, fungsinya bagi guru adalah dia mengawasi pembelajaran, kemudian memastikan perkembangan murid dan mengecek pengetahuan murid. Fungsinya untuk murid sendiri seperti apa? Murid dapat mengevaluasi pembelajarannya sendiri. Kemudian murid bisa membangun pengetahuan. Kemudian murid bisa mengidentifikasi kekurangannya seperti apa dan kelemahannya seperti apa. Kemudian dengan data itu murid bisa meningkatkan kemampuannya. Kemudian untuk asesmen sumatif bagi guru, dapat mengukur murid untuk memenuhi capaian belajar sejauh mana pembelajaran tersebut sudah mencapai sampai ke unit akhir pembelajaran. Kemudian untuk guru lagi meningkatkan pengajarannya agar lebih baik dari pembelajaran yang sebelum dengan pembelajaran yang sesudahnya. Kemudian apa fungsi asesmen sumatif di kurikulum ini bagi siswa? Yang pertama, asesmen sumatif dapat membantu siswa atau peserta didik memahami performa di akhir unit pembelajaran. Jadi tidak sekedar dia tahu hasilnya, tapi dia mengetahui apa hasil dari prosesnya itu. Kemudian dia dapat memahami apakah mereka sudah memenuhi capaian pembelajaran dan sejauh mana partisipasi mereka dalam mencapai akhir dari pembelajaran tersebut. Nah, ini juga ada penekanan dari asesmen formatif dan sumatif dengan kondisi yang saat ini diharapkan nantinya pembelajaran ini jangan lagi penekanannya hanya kepada asesmen sumatif atau asesmen sumatif yang lebih berat, kemudian asesmen diagnostik dan formatifnya lebih ringan. Jadi yang mau ditekankan di sini dalam kurikulum yang baru ini adalah bagaimana asesmen for learning dan asesmen as learning, yaitu asesmen sumatif, asesmen formatif dan asesmen diagnostik, ini porsinya bisa lebih banyak daripada asesmen of learning, yaitu asesmen sumatif. Mungkin itu saya tambahan dari saya, Pak Faisal, Bu Reni, terima kasih. Untuk selanjutnya bisa kita buka sesi tanya jawab. Tanya jawab di sini kita akan buka untuk 2 pertanyaan. Silakan kalau ada yang ingin bertanya. Mungkin kalau sharing session kali Bu ya. Bisa ya Pak, bisa Pak. Jadi misalkan Bu Penny ingin bertanya tentang apa, saya juga bisa bertanya, Pak Faisal bisa, kita saling sharing saja karena memang pemahaman kita terhadap materi ini masih dangkal dan masih perlu menggali lagi. Silakan teman-teman. Ya. Bu Penny dulu, silakan Bu Penny. Bu Penny, silakan Bu Penny. Mungkin dibuka dulu Pak mic-nya. Mic-nya Bu Penny, suaranya enggak dibuka. Mute-nya. Ya. Terima kasih Bu. Ya Bu. Saya cuma ingin menanyakan apakah nilai yang diperoleh melalui tes diagnosa tadi bisa kita jadikan sebagai
masukan untuk penilaian di dalam rapor, misalnya sebagai nilai harian, misalnya. Boleh nggak, Bu? Baik, Bu Penny, untuk Bu Penny ini nanti bisa saya juga menjawab, bisa juga Bu Reni karena berkenaan dengan nilai diagnosa ya. Jadi nilai diagnosa itu bisa jadi di asesmen diagnostik kalau yang di sebelum pembelajaran dengan yang pada saat pembelajaran itu ada juga asesmen formatif. Nah, kalau asesmen formatif nilainya ini hasil yang kita peroleh dari asesmen formatif tidak digunakan untuk nilai rapot, Bu. Jadi dia hanya sebagai pengamatan saja, tidak digunakan untuk nilai rapot. Silakan Bu Reni menambahkan. Ya baik, saya juga sependapat dengan Ibu Saka. Untuk penilaian formatif ini hanya sebagai pemantau perkembangan apakah peserta didik ini sudah bisa mencapai kompetensi yang telah ditentukan atau belum. Nah, untuk nilai rapot ini biasanya melalui asesmen sumatif untuk menilai apakah peserta didik ini bisa memahami topik yang sudah disampaikan atau belum di akhir pembelajarannya, seperti itu kalau menurut saya. Iya. Nah, tambahan Bu. Boleh, silakan Bapak Faisal. Mungkin bisa juga Bu Penny ini dalam artian untuk asesmen yang dilakukan, apakah bisa dilakukan untuk penilaian rapot, bisa atau tidak, nanti itu guru bisa melihat ketika nilai sumatifnya agak rendah, bisa dilihat apakah dalam artian ketika diagnostik itu dia nilainya adalah 30, kemudian di sumatifnya ada 60, maka itu sudah berhasil guru itu untuk mendidik siswa tersebut karena sudah ada peningkatan 100% dari 30 ke 60. Itu bisa menjadi pertimbangan apakah siswa itu bisa naik kelas atau bisa lulus, seperti itu tambahannya. Terima kasih Bu Saka, Bu Reni juga. Ya, terima kasih Pak. Demikian Bu Penny. Jadi kalau untuk merefleksikan asesmen diagnostik dan asesmen formatif di nilai rapot itu dia tidak digunakan Bu. Jadi asesmen diagnostik dan asesmen formatif hanya digunakan untuk merancang perbaikan daripada sebuah pembelajaran. Jadi seperti itu. Nah, tapi bisa juga nanti mungkin seperti kata Pak Faisal tadi pertimbangan guru seperti apa. Yang jelas itu adalah data daripada guru, akan menjadi data informasi daripada guru untuk proses perencanaan pembelajaran. Demikian. Nah, silakan mungkin ada rekan-rekan yang lain. Saya Bu. Oh iya, silakan Pak Faisal. Iya. Kalau misalkan nih pengalaman ya Bu ya, bagaimana sih cara kita menetapkan siswa itu bisa kapan remedial ataukah pada saat penilaian sumatif atau remedial itu sifatnya di formatifnya saja gitu untuk remedial. Remedial. Bagaimana kita menetapkan apakah siswa tersebut harus mendapatkan remedial? Apakah di asesmen mana Pak ya? Benar, silakan Bu Reni jika ingin menjawab atau Bu Penny kalau ada misalnya ada komentar seperti itu. Ya baik Bu, kalau menurut saya untuk remedial ini harusnya ada di setiap asesmen formatif karena di situ untuk menilai seberapa jauh kemampuan peserta didik kita dalam mencapai kompetensi yang sudah ditentukan, seperti itu. Di asesmen apa ya Bu Reni? Formatif Bu. Jadi Formatif, setiap asesmen formatif harus melaksanakan remedial untuk mengetahui pencapaian dari capaian pembelajarannya sudah ditentukan, seperti itu. Yang remedial berarti siswanya atau gurunya Bu? Siswanya, dan itu bisa menjadi refleksi untuk guru. Iya. Baik. Nah, itu tadi pendapat Bu Reni. Kalau pendapat saya, untuk menentukan siswa itu apakah dia harus remedial atau tidak, itu diambil dari nilai akhir. Jadi nilai akhir nanti ada di asesmen sumatif. Jadi di asesmen sumatif dilihat, kita kan sebelum mengajar sudah merencanakan ketercapaiannya seperti apa KKM-nya ya. Apabila di nilai akhir nanti ternyata siswa tersebut masih belum, maka tugas kita tentu harus memberikan pengayaan atau remedial kepada siswa tersebut.
Jadi ada beda pendapat tidak apa-apa Pak. Tambahan lagi Bu, dalam artian mau menanya lagi, ketika proses remedial itu Bu, dalam artian materinya contohnya adalah siswa itu yang tidak menguasai tentang ide pokok. Nah, apakah hanya ide pokok saja yang kita berikan remedial atau semua materi tersebut dijadikan remedial? Contohnya ada 50 soal atau 30 soal gitu. 30 soal ini ternyata siswa hanya menguasai 20 soal. 10 soalnya tidak menguasai. Apakah 10 soal ini yang menjadi remedialnya atau tetap 30 soal kita akan berikan? Baik, ada yang ingin berkomentar? Mungkin boleh dimulai dari saya Pak ya. Jadi untuk proses penilaian sekarang ini kita misalnya siswa diberikan sudah mengerjakan tes sumatif 50 soal. Kita tidak bisa langsung melihat dari nilai akhirnya saja, tapi harus kita jabarkan per kompetensi. Nah, di dalam kompetensi tersebut misalkan siswa sudah menguasai tentang misalnya menemukan ide pokok, kemudian menemukan koherensi, tapi dia belum menguasai di bagaimana menentukan misalkan kata penghubung atau konjungsi yang tepat, misalnya seperti itu. Nah, kita tidak perlu lagi, kalau menurut saya kita tidak perlu lagi mengulang daripada kompetensi yang sudah dia kuasai, khusus nanti kita akan meremedi atau memberi pengayaan terhadap kompetensi yang memang belum dikuasai, seperti itu. Bagaimana? Ada teman-teman lain yang ingin berkomentar juga? Silakan Bu. Enggak, ini kesal kepencet nih Pak, kok bisa begitu terus ya? Aduh salah. Wah, apa? Enggak. Bu Reni mungkin punya pendapat, ingin menambahkan. Iya, saya menambahkan ya, kalau menurut saya remedial itu dilakukan terhadap kekurangan yang atau kesulitan yang dihadapi oleh peserta didik. Apabila dia hanya tidak paham di satu topik tertentu, berarti hanya itu saja yang dilakukan remedialnya, seperti itu. Sebab nanti tidak habis-habis tugas guru Pak. Tugas guru kalau ngulang semuanya. Jadi biar kita sama-sama sharing kan sesama guru ya Bu ya. Betul Pak. Penilaian ini dan kendala-kendala yang dihadapi seperti apa di lapangan. Iya. Baik Bapak Ibu, tadi sudah ada 2 topik yang kita bahas di sini dari permasalahan tentang materi asesmen, baik itu asesmen diagnostik, asesmen formatif dan asesmen sumatif. Ya, mungkin nanti untuk pembahasan selanjutnya kita akan melihat nanti bagaimana sih contoh-contoh soal tentang asesmen diagnostik, kemudian asesmen formatif dan asesmen sumatif ini. Untuk kesempatan kali ini bisa kita akhiri sampai di sini. Terima kasih atas partisipasinya Bu Penny, Bu Reni, dan Pak Faisal. Sayang sekali belum bisa bergabung dengan kita Bu Selviana, tidak apa-apa, nanti insya Allah mungkin bisa ditambahkan testimoni, video testimoni dari Bu Selviana. Mungkin Bu Selviana bisa mengambil kesimpulan daripada hasil diskusi kita tentang materi asesmen pada kurikulum SMK Pusat Keunggulan hari ini. Terima kasih teman-teman, kita tutup dengan doa Pak ya? Dengan doa lagi ya tadi Pak? Boleh dengan hamdalah aja Bu. Dengan hamdalah. Kita tutup dengan hamdalah, ucapan hamdalah. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu, terima kasih waktunya. Jangan menjadikan akhir ini adalah akhir dari komunikasi kita. Insya Allah kita bisa saling sharing terus ya Bapak Ibu. Amin, amin. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu. Saya ucapkan sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore Bu Saka, terima kasih Bu Penny, terima kasih. Berapa menit kita Pak? Berapa menit kita Pak? Baik Bapak Ibu, tadi sudah kita saksikan bersama simulasi IHT dengan tema asesmen diagnostik, asesmen
formatif dan asesmen sumatif dari kelompok 2. Semoga video ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua, khususnya dalam pembelajaran di Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai ketemu Bapak Ibu. Selamat siang.